Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Seri Kurwadi. NIM saya adalah 2086206044. Oke, di sini saya dari kelompok 7, yakni yang beranggotakan ada teman saya yaitu yang bernama Handika Dharma Yudhistira dan saya sendiri yaitu Seri Kurwadi. Nah, jadi di sini tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk sebagai memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pembimbing kami yaitu adalah Bu Lestari. Nah, dan untuk kali ini kita akan membahas tentang aliran progresivisme dalam dunia pendidikan dalam mata kuliah yakni Filsafat Ilmu Pendidikan. Oke. Oke, langsung saja. Di sini sudah kita lihat ya, bahwasanya ada aliran apa sih aliran progresivisme itu? Aliran progresivisme yaitu adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan pada subjek didik, tetapi hendaklah berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka secara menyeluruh. Nah, jadi di sini tentang aliran progresivisme itu adalah aliran yang mana berpendapat bahwasanya pendidikan itu bukan cuma hanya sekedar memberikan ilmu atau mentransferkan ilmu kepada peserta didik. Jadi tujuan dari ilmu pemberian ilmu itu jadi untuk bekal kepada subjek didik untuk kehidupan masa yang akan datang. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya itu adalah tujuan aliran progresivisme dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang banyak melibatkan peserta didik. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, bahwasanya tujuan dari aliran progresivisme tersendiri yaitu adalah untuk ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini yang dulunya terkesan otoriter, yang dimana pembelajarannya itu pasif yaitu adalah guru hanya mentransferkan ilmu tanpa adanya menghargai potensi yang dimiliki oleh seorang anak. Contohnya seorang anak mempunyai kemampuannya menggambar ataupun di bidang pramuka. Jadi seperti itu. Jadi tujuan progresivisme itu adalah untuk mendorong potensi dari anak tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang kemudian itu ada namanya. Kemudian ada pengertian progresivisme yang tadi sudah kita jelaskan. Di sini ada namanya sejarah dan pengertian progresivisme. Nah, pengertian progresivisme yaitu yang sudah kita jelaskan tadi ya. Menurut bahasa, progresivisme berasal dari kata progres, artinya kemajuan. Nah, menurut istilahnya yaitu suatu aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Dalam konteks suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah pemberian sekumpulan materi, akan tetapi hendaklah berisi suatu pelatihan untuk melatih pola pikir peserta didik secara menyeluruh. Nah, jadi dijelaskan bahwasannya tujuan dari pengertian dari aliran progresivisme tersebut adalah untuk menginginkan kemajuan peserta didik secara cepat. Nah, jadi bukan hanya memberikan suatu sekumpulan materi, tetapi adalah berisi suatu pelatihan yang bertujuan untuk membentuk karakteristik seorang peserta didik untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Nah, terus ada sejarah progresivisme. Sejarahnya itu secara historis yaitu progresivisme telah muncul pada abad ke-19, namun perkembangannya secara pesat pada abad ke-20. Nah, kemudian gerakan progresivisme didirikan pada tahun 1918 selama 20 tahun menjadi gerakan yang kuat di Amerika. Gerakan ini terkenal luas karena reaksinya terhadap formalis dan sekolah tradisional yang terkenal membosankan yang menekankan disiplin keras dan belajar pasif. Nah, di sini ada tokoh-tokoh progresivisme.
Nah, di sini ada tokoh-tokoh progresivisme, yaitu ada seperti Charles S. Parrish, William James, dan John Dewey, dan Hans Penghinger. Oke. Kemudian, nah di sini ada William James. William James adalah seorang psikologis dan seorang filosof Amerika yang terkenal sebagai penulis brilian, dosen, dan penceramah di bidang filsafat. Nah, ia juga dikenal sebagai pendiri pragmatisme. Dia menegaskan bahwa fungsi otak dan pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran. Pokok dari ilmu pengetahuan alam. Ia mempunyai karya berjudul Principles of Physiology yang terbit tahun 1890. Nah, dan kemudian ada John Dewey. John Dewey lahir di Burlington, Vermont, Amerika pada tanggal 20 Oktober 1859. Ia masuk Universitas Vermont tahun 1875. Nah, langsung saja dalam pendidikan, menurutnya progresivisme menghendaki adanya filsafat pendidikan yang berlandaskan pada filsafat pengalaman dan kesatuan rangkaian pengalaman. Ia adalah seorang profesor di Universitas Chicago dan Columbia, Amerika. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivisme yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajaran sendiri. Nah, jadi menurut beliau yaitu adalah di sekolah itu adalah tentang bagaimana cara mendidik anak untuk mengetahui minat-minat mereka, yaitu adalah meng-up atau meningkatkan minat-minat siswa tersebut. Jadi di situ adalah menurut John Dewey. Nah, kemudian ada namanya Hans Penghinger. Hans Penghinger menyatakan bahwa tahu itu hanya mempunyai arti praktis. Maksudnya adalah bahwa orang dikatakan tahu itu kalau sudah menggunakan pengetahuannya sehingga tahu manfaatnya. Seperti kita tahu pengetahuan tentang membuat tempe, tapi pengetahuan itu dianggap tidak ada selama kita belum membuat tempe tersebut. Nah, jadi menurut beliau seperti itu. Jadi kalau kita belum cuma sekedar tahu tapi belum bisa prakteknya, berarti kita belum tentu paham tentang pengertian tersebut. Kalau hanya sekedar tahu tapi tidak dipraktekkan, jadi seperti itu. Oke, kemudian menurut aliran ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam belajar, yaitu satu, memberikan belajar siswa untuk perorangan. Nah, jadi di sini apa sih memberikan belajar siswa untuk perorangan? Jadi ketika kita di kelas, jadi memberikan tugas kepada siswa itu, jadi tugas yang mana untuk dikerjakan oleh siswa itu sendiri. Jadi biar pikiran mereka terbuka. Jadi membuat mereka itu lebih mandiri. Nah, jadi tujuan di situ. Nah, kemudian memberikan siswa kesempatan belajar melalui pengalaman. Nah, jadi ketika seorang guru jadi harus memberikan pengalaman apa? Pengalaman tentang cara bagaimana belajar menggambar atau sebagai apa. Jadi ketika seorang murid, ketika mereka sudah berpengalaman, contohnya belajar menggambar tadi, jadi ketika mereka sudah dewasa, mereka akan ingat pelajaran tersebut dan bahkan mungkin mereka bisa meningkatkan atau mengupgrade skill mereka. Jadi di situ. Oke, yang kemudian adalah berikan siswa motivasi, bukan perintah. Nah, jadi di sini ketika seorang guru, ketika di kelas atau dimanapun, atau di non sekolah formal atau non formal, jadi seorang guru itu harus memberikan motivasi dan motivasi. Tujuan saya apa sih motivasi itu? Motivasi itu adalah untuk mengupgrade diri mereka. Jadi ketika seorang peserta didik sering diberi motivasi, maka keinginan mereka atau keinginan mereka itu akan kuat, motivasi mereka itu akan kuat. Jadi keinginan mereka untuk menggapai cita-cita mereka akan semakin tinggi, akan semakin besar. Jadi itulah tujuannya motivasi. Nah, kemudian ada yang keempat, mengikut sertakan siswa pada setiap kegiatan yang berdampak positif. Nah, jadi memberikan atau mengikut sertakan siswa ke dalam kegiatan yang bersifat positif. Contohnya palang merah ya. Jadi palang merah itu adalah untuk
mengupgrade skill siswa. Jadi ketika seorang siswa sudah mengikuti palang merah, nah ketika mereka sudah dewasa, mereka tahu, oh gini sih penanganan apa namanya pada kecelakaan, pada orang sakit atau lain hal sebagainya. Jadi di situ. Oke, kemudian, nah aliran progresivisme yang dianut di Indonesia yang mengikuti aliran Dewey didasari 6 asumsi, yaitu satu, muatan kurikulum harus diperoleh dari minat-minat siswa, bukannya dari disiplin akademik. Nah, jadi kurikulum itu dilihat dari minat-minat siswa. Jadi minat siswa tersebut dilihat, jadi minatnya apa, jadi dilihat situ yang dikembangkan. Kemudian ada pengajaran dikatakan efektif jika mempertimbangkan anak secara menyeluruh dan minat-minat serta kebutuhan-kebutuhannya dalam bidang hubungannya dengan bidang-bidang kognitif, efektif dan psikomotor. Nah, jadi di sini lihat bahwasanya ketika ingin efektif dalam pembelajaran menggunakan aliran progresivisme, jadi harus dipenuhi dengan sarana dan prasarana yang diminati oleh peserta didik tersebut. Contohnya, ketika seorang siswa itu minatnya di bidang futsal, jadi harus ada namanya lapang futsal. Dan ketika seorang murid mereka minatnya di eksak, jadi harus ada namanya sarana laboratorium untuk eksak. Nah, di situ. Kemudian ada pembelajaran pada pokok aktif, bukannya pasif. Pengajar atau guru yang memberikan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan mereka belajar dengan melakukan kegiatan. Nah, jadi di situ seorang guru tugasnya di sini adalah bukan hanya memberikan pelajaran yang hanya terkesan pasif. Jadi guru itu memberikan pengalaman-pengalaman mereka yang mana mungkin membuat seorang siswa itu akan paham membuat keinginan mereka itu semakin kuat. Nah, jadi seperti itu. Terus ada tujuan dari pendidikan adalah mengajar para siswa berpikir secara rasional sehingga mereka menjadi cerdas. Nah, terus kemudian di sekolah para siswa mempelajari nilai-nilai personal dan juga nilai-nilai sosial. Nah, jadi di sekolah itu siswa diajarkan untuk bagaimana cara mereka berinteraksi dengan kehidupan di sosial mereka, yang mana ketika mereka sudah terbiasa bersosialisasi ketika masa kecil, dan hal itu akan memungkinkan mereka di masa yang akan datang akan lebih memahami bagaimana caranya bersosialisasi yang baik. Nah, kemudian umat manusia ada dalam suatu keadaan yang berubah secara konstan, dan pendidikan memungkinkan masa depan yang lebih baik dibandingkan dengan masa lalu. Nah, jadi dengan tujuan pendidikan, apalagi dengan aliran progresivisme tersebut, nah jadi mereka ketika belajar sekarang, mereka akan apa-apa yang mereka pelajari di masa sekarang akan berguna yang berguna akan di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Oke, kesimpulannya adalah progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya pemberian sekumpulan-sekumpulan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir secara menyeluruh. Kemudian tokoh-tokohnya ada tadi yang sudah kita jelaskan di awal: Charles S. Babbage, William James, and John Dewey. Eksperimentalisme seperti Francis Bacon dengan ajaran filsafatnya. Kemudian aliran ini selalu memandang bahwa pendidikan tidak lain adalah proses perkembangan, sehingga pendidik mesti selalu siap senantiasa memodifikasi berbagai metode dan strategi dalam pengupayaan ilmu-ilmu pengetahuan terbaru dan berbagai perubahan-perubahan yang menjadi kecenderungan dalam suatu masyarakat. Sini ada daftar pustaka. Jadi adalah daftar pustaka yang kita sebagai acuan dalam materi tersebut. Mungkin cukup sekian, dan apabila ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.